Jadi satu-satunya mamalia asli Islandia itu merupakan rubah Arktik. Nah, hewan-hewan Islandia ini banyak sekali, termasuk domba Islandia, sapi, ayam, eh, kuda Islandia dan anjing gembala dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu merupakan bukan hewan asli Islandia, tapi melainkan hewan-hewan yang diimpor dari negara-negara di Eropa lainnya. Nah, beruang kutub juga sesekali terkadang datang ke Islandia karena memang jaraknya dekat dengan Greenland ya. Jadi beruang kutub juga terkadang main untuk mencari makan. Nah, banyak spesies ikan juga di sana dan juga di sana juga perekonomian dari bidang perikanan juga sangat berkembang pesat karena banyak ikan. Terus burung laut merupakan bagian terpenting bagi kehidupan binatang di Islandia. Ada burung puffin, ada burung squall dan kittiwake yang bersarang di tebing-tebing laut Islandia. Nah, ini merupakan salah satu beberapa contoh hewan. Ada serigala, ada penguin kecil yang seperti ayam ya. Terus ada domba, ada kuda juga. Nah, terus pada tahun 1997 Bank Dunia atau World Bank membagi negara-negara di dunia berdasarkan tingkat pendapatan atau income menjadi 4 kelompok, yaitu negara berpendapatan rendah atau low income dengan GNP per kapita yaitu 785 US dollar. Terus kemudian negara berpendapatan menengah yaitu GNP-nya 3125 US dollar. Negara berpendapatan tinggi yaitu diantaranya adalah 3.125 sampai 9.655 US dollar, dan negara berpendapatan high atau tinggi yaitu 9.000 di atas 9.656 US dollar. Nah, ada juga beberapa fakta menarik di Islandia, yaitu populasi di Islandia itu sangat sedikit. Jadi walaupun pulaunya sangat luas, tapi populasinya juga sangat sedikit. Itu berbanding terbalik. Nah, mayoritas penduduk di Islandia percaya pada peri meskipun menganut agama Kristen. Nah, beberapa penduduknya masih menganut paganisme. Nah, ada hal yang unik lagi, yaitu tidak ada nyamuk di Islandia. Kenapa? Karena di sana suhunya sangat dingin, dan nyamuk itu tidak terlalu cocok dengan suhu yang sangat dingin. Nah, terus next. Nah, ini merupakan HDI dari Islandia ya. Jadi pada tahun 2020 di sini HDI-nya itu mencapai tepatnya 0,938 dengan ranking ke-6 di dunia. Cukup bagus ya. Jadi itu sebabnya kenapa disebut sebagai negara maju. Terus ada HDI value-nya atau indeks pembangunan manusianya itu HDI value-nya untuk Islandia sendiri itu 0,938, sedangkan rata-rata dunia itu hanya 0,7. Jadi untuk Islandia ini sudah melebihi HDI dari dunia. Terus kemudian GDI value ini gender ya, kesamaan gender. Nah, untuk GDI value itu dari Islandia sendiri itu 0,966, sedangkan di dunia itu rata-ratanya 0,941. Terus yang selanjutnya itu MPI value atau kemiskinan. Bisa dilihat kemiskinan sendiri di sini hanya sekitar 0,114 di Islandia. Nah, di sini bisa lihat ya, angkanya lebih menonjol ke HDI pembangunannya, karena pembangunan di sana cukup pesat juga ya. Jadi angka kemiskinan di sini sangat, bahkan kecil sekali gitu angka kemiskinannya. Nah, ini secara ranknya. Kesehatannya di sini bisa kita lihat ya,
angka hidupnya sampai 82,9 tahun. Terus kemudian educationnya, expected years of schoolingnya, jadi sekolahnya itu mereka rata-rata sampai 19,2 tahun. Terus ada GNI nya atau income compensation of resource. Jadi di sini GNI itu mencapai 47.566 GNI per kapita. Terus inequality HDI-nya inequality 0,885. Terus ada GDI Gender Development Index itu 0,966. Terus yang selanjutnya itu mana lagi? Poverty atau hanya saja kemiskinan di sini tidak tercantumkan ya, datanya ada berapa gitu. Terus employment to population ratio atau rasio perbandingan para pekerja ya, itu di atas umur 15 tahun 7,4,1. Human security atau keamanan manusianya itu 0,9 per jadi kematiannya itu 0,9% per 100.000 manusia, hanya 0,9 saja, jadi sangat sedikit ya. Terus trade and financial flow, keuangannya. Jadi keuangannya ini keuangannya untuk ekspor impornya itu mencapai 91,3%, cukup tinggi untuk dikatakan sebagai negara maju. Nah, internet uses atau penggunaan internet sampai 99,0. Terus environment sustainable itu ramah lingkungan. Nah, ramah lingkungannya penggunaan karbonnya itu hanya 6,2% saja. Terus kemudian demografinya 0,3, itu terbalik dengan luas wilayahnya yang sangat luas. Sosioekonomi sustainable force. Jadi di sini perkembangan sosial ekonominya mencapai 74,5%. Nah, itu salah satu sedikit penjelasan dari saya sendiri mengenai negara Islandia. Terima kasih.